Wah wah wah, jika tetap lakukan hal ini, Bahrain bisa didiskualifikasi di Piala Dunia 2026 sih ini. Sekjen AFC beri lampu hijau laga Timnas Indonesia versus Bahrain di Indonesia. Yes, ini baru mantap. Langsung dari Erick Thohir. Fans Garuda tak perlu risau peringkat Timnas Indonesia turun di Piala AFF 2024. Kira-kira kenapa ya? Wah wah wah, sungguh tak terduga. Striker Filipina ungkap hal mengejutkan jelang lawan Timnas Indonesia. Kira-kira apa itu? Begini info lengkapnya. Loh, bikin fans Garuda terkejut sih ini. Legenda kiper Timnas Indonesia tegaskan Timnas Indonesia tak perlu naturalisasi Emil Audero. Kira-kira kenapa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Sekjen AFC beri lampu hijau laga Timnas Indonesia vs Bahrain digelar di Indonesia. Kabar menggembirakan datang bagi pencinta sepak bola Indonesia. Sekretaris Jenderal Sekjen Asian Football Confederation AFC, Winsor Paul John, telah memberikan restu untuk menggelar pertandingan leg kedua antara Timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam acara Malam Apresiasi Piala Presiden 2024 pada Kamis 19 Desember 2024. Ya, kemarin sudah disampaikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Winsor bahwa laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di SUGBK, ujar Erick Thohir dengan penuh keyakinan. Langkah ini menjadi jawaban atas kekhawatiran yang sempat disuarakan oleh Federasi Sepak Bola Bahrain (FA Bahrain). Mereka sebelumnya meminta venue pertandingan dipindahkan dari Jakarta dengan alasan keamanan terkait ancaman siber yang mereka terima usai pertandingan leg pertama di Bahrain pada Oktober lalu. Pertandingan tersebut memicu kontroversi karena gol penyeimbang Bahrain di menit ke-90 tambah 9 dianggap mencurigakan mengingat tambahan waktu yang hanya 6 menit. Namun dukungan dari AFC menunjukkan kepercayaan penuh terhadap Indonesia sebagai tuan rumah yang mampu menggelar pertandingan dengan aman dan sukses. Kini perhatian beralih ke 25 Maret 2025 ketika Timnas Garuda akan menghadapi tantangan besar di SUGBK. Pertandingan melawan Bahrain ini menjadi sangat krusial. Dengan posisi di peringkat ketiga grup C dan torehan 6 poin, Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran keempat atau bahkan menembus posisi 2 besar. Namun perjalanan ini tidak mudah mengingat rival seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi terus menampilkan performa impresif. Dalam momen seperti ini, dukungan dari para fans Garuda menjadi energi tambahan yang sangat berharga bagi pemain di lapangan. Kehadiran ribuan supporter di SUGBK tidak hanya menjadi bukti cinta kepada timnas, tetapi juga mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Indonesia adalah tuan rumah yang luar biasa. Bagi Anda yang membaca kabar ini, mari tunjukkan dukungan Anda. Tulis komentar positif untuk timnas Garuda dan berikan semangat Anda kepada mereka yang akan berjuang habis-habisan di lapangan. Tak hanya itu, mari bersama kita berikan apresiasi kepada PSSI dan AFC atas kepercayaannya terhadap Indonesia. Apa pendapat Anda tentang kabar ini? Bagaimana strategi yang Anda harapkan dari timnas untuk memenangkan laga penting ini? Tuliskan dukungan Anda di kolom komentar dan jadilah bagian dari sejarah perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa ajak teman-teman Anda untuk hadir langsung di SUGBK atau menyaksikan pertandingan ini melalui layar kaca. Bahrain bisa didiskualifikasi akibat hal ini. Keputusan AFC yang memberikan lampu hijau bagi Indonesia untuk menggelar laga leg kedua melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tampaknya bisa memicu reaksi keras dari pihak Bahrain.
Tidak hanya Federasi Sepak Bola Bahrain dalam kurung FA Bahrain yang sebelumnya menyatakan keberatan, tetapi kemungkinan ribuan fans Bahrain juga akan turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan mereka. Bahkan ada spekulasi bahwa aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor AFC dapat terjadi jika keputusan ini tetap dipertahankan. Protes tersebut bisa muncul dari kekecewaan pihak Bahrain yang merasa keberatan bermain di Jakarta, mengingat mereka sebelumnya meminta lokasi pertandingan dipindahkan dengan alasan keamanan. Permintaan ini dilatar belakangi oleh ancaman siber yang mereka klaim alami setelah laga leg pertama di Bahrain pada Oktober lalu. Gol penyama kedudukan Bahrain di menit-menit akhir pertandingan memicu kemarahan warganet Indonesia sehingga menimbulkan respons negatif di media sosial. Namun, AFC tetap pada keputusannya. Sekretaris Jenderal AFC, Windsor Paul John, menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menggelar pertandingan dengan aman dan profesional. Jika Bahrain tetap bersikeras menolak bermain, maka ada kemungkinan mereka menghadapi konsekuensi serius, termasuk ancaman diskualifikasi. Dalam regulasi AFC, tindakan menolak bermain sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan dapat dikenai sanksi berat yang bisa mengakhiri peluang Bahrain untuk melaju ke putaran berikutnya. Jika aksi penolakan ini benar-benar terjadi, Bahrain berada dalam posisi sulit. Diskualifikasi bukanlah hal yang mustahil jika AFC menilai sikap Bahrain merugikan integritas turnamen. Situasi ini dapat menjadi pukulan besar bagi Bahrain yang saat ini masih memiliki peluang di grup C untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, jika Bahrain tidak melanjutkan pertandingan, hal ini bisa menjadi angin segar bagi timnas Garuda. Dengan hilangnya salah satu pesaing kuat di grup, peluang Indonesia untuk naik peringkat semakin terbuka. Namun timnas tetap harus fokus pada performa di lapangan untuk memaksimalkan laga-laga tersisa. Mungkinkah Bahrain akan menghadapi sanksi berat jika situasi ini berlanjut? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan berikan dukungan untuk timnas Garuda. Reaksi keras Erick Thohir, fans Garuda tak perlu risau peringkat timnas Indonesia turun di Piala AFF. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa penurunan peringkat FIFA Timnas Indonesia bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan oleh para pendukung setia Garuda. Keputusan untuk menurunkan mayoritas pemain U22 di Piala AFF 2024 menurut Erick merupakan langkah strategis untuk masa depan sepak bola nasional. Piala AFF 2024 memang menjadi ajang ujian berat bagi timnas muda Indonesia. Berhadapan dengan negara-negara yang mayoritas mengandalkan pemain senior, skuad Garuda Muda harus menghadapi tantangan besar, termasuk kekalahan dari timnas Vietnam yang membuat peringkat FIFA Indonesia turun ke posisi 127 dengan 1133, 41 poin. Namun Erick Thohir menegaskan bahwa langkah ini sudah melalui perhitungan matang. Tidak apa-apa. Ini bagian dari rencana jangka panjang. Erick menekankan bahwa pengalaman bertanding di ajang internasional bagi para pemain muda jauh lebih penting daripada sekadar mempertahankan posisi di peringkat FIFA. Kan memang sudah diprediksi ketika kita menurunkan tim muda di AFF. Pastikan sudah ada perhitungan, ujar Erick. Ia juga menguraikan target pertandingan sebelumnya. Menang melawan Myanmar dan hasil seri dengan Laos dianggap sebagai bagian dari rencana, sementara kekalahan dari Vietnam sudah diprediksi. Yang terakhir ini, lawan Filipina harus menang, imbuhnya. Langkah berani ini sejalan dengan visi Erick Thohir untuk membentuk generasi emas sepak bola Indonesia. Keputusan untuk mengorbankan peringkat sementara di FIFA diyakini akan memberikan manfaat besar di masa depan. Dengan pengalaman yang diperoleh para pemain muda, mereka diharapkan menjadi tulang punggung timnas di berbagai kompetisi internasional mendatang. Timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Dengan kemenangan atas Filipina di Stadion Manahan, Solo pada 21 Desember 2024 mendatang, harapan pendukung Garuda untuk melihat timnya melangkah lebih jauh tetap terjaga. Apa yang Anda pikirkan tentang langkah strategis Erick Thohir dan PSSI ini? Apakah Anda setuju dengan fokus pada regenerasi pemain muda meskipun harus mengorbankan peringkat FIFA sementara?
Tuliskan dukungan Anda di kolom komentar dan berikan semangat untuk timnas Garuda. Bisa main lawan Filipina, pembuktian Marcelino Ferdinand ke Shin Tae-yong. Sabtu 21 Desember 2024 akan menjadi hari penting bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Tidak hanya sebagai laga penentuan melawan Filipina, tetapi juga sebagai momen krusial bagi Marcelino Ferdinand untuk menunjukkan bahwa ia masih layak menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong. Setelah absen di laga melawan Vietnam karena skorsing kartu merah, Marcelino kini memiliki kesempatan untuk bangkit. Namun, apakah wonderkid berusia 20 tahun ini siap membuktikan dirinya? Marcelino, yang pernah mengguncang Asia lewat penampilan gemilangnya melawan Arab Saudi, dianggap tampil jauh di bawah ekspektasi pada Piala AFF 2024. Di 3 laga pertama grup B, kontribusinya hampir tak terlihat. Saat melawan Myanmar, lini tengah Indonesia minim kreativitas, dengan gol kemenangan hanya datang dari lemparan jarak jauh Pratama Arhan yang dimanfaatkan Asnawi Mangkualam. Di laga kedua melawan Laos, Marcelino malah menjadi sorotan negatif. Kartu merah yang diterimanya akibat tackle sembrono membuat Shin Tae-yong tak menoleh kepadanya saat keluar lapangan. Komentar singkat Shin usai laga tersebut, performa Marcelino hari ini terburuk menjadi bukti bahwa hubungan keduanya mungkin sedang diuji. Kini Marcelino kembali dengan beban besar di pundaknya. Kabar baiknya, cedera yang dialami Rivaldo Pakpahan membuka peluang baginya untuk kembali ke starting lineup. Dengan Rivaldo absen, Marcelino diharapkan mampu menyuntikkan kreativitas di lini tengah atau bahkan menjadi solusi di lini serang yang sejauh ini belum tajam. Bagi Marcelino, laga ini adalah lebih dari sekadar pertandingan biasa. Ini adalah ujian untuk merebut kembali kepercayaan Shin Tae-yong dan membuktikan bahwa ia masih menjadi bagian penting dari regenerasi timnas Indonesia. Meski begitu, jalan Marcelino tidak akan mudah. Lini tengah Indonesia yang diperkuat Arkan Fikri dan Ahmad Maulana Syarif bermain cukup solid saat melawan Vietnam. Meskipun kalah 0-1, permainan kolektif yang ditunjukkan membuat publik sepak bola tanah air mulai bertanya-tanya apakah Marcelino masih relevan dalam rencana Shin. Bagaimana pendapat Anda tentang peluang Marcelino Ferdinand di laga melawan Filipina ini? Apakah ia bisa membuktikan dirinya pantas kembali menjadi andalan timnas? Tuliskan dukungan Anda di kolom komentar dan mari kita bersama-sama mendukung perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Striker Filipina ungkap hal mengejutkan jelang lawan Indonesia. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Filipina di matchday terakhir grup B Piala AFF 2024 akan menjadi penentu nasib kedua tim di turnamen bergengsi ini. Menariknya, striker andalan Filipina Javier Galloso mengungkapkan pernyataan mengejutkan yang menunjukkan tekad besar timnya untuk memberikan perlawanan sengit kepada skuad Garuda. Berbicara kepada media Filipina, Galloso menyebut bahwa laga melawan Indonesia adalah pertandingan yang paling penting bagi mereka. Setelah bermain imbang dramatis melawan Vietnam dengan skor 1-1 pada 18 Desember 2024 di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina harus menghadapi tantangan besar lainnya. Mereka langsung terbang ke Jakarta sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Surakarta, tempat laga melawan Indonesia akan digelar. Kami sangat positif, ungkap Galloso yang saat ini bermain untuk Phnom Penh FC menjadi bintang di laga melawan Vietnam setelah mencetak gol pada menit ke-68. Namun kemenangan yang sudah di depan mata sirna akibat gol telat Doan Ngoc Tan di masa injury time. Kami sangat positif, ujar Galloso seperti dikutip dari Inquirer. Kami berkata pada diri sendiri bahwa secara teknis pertandingan yang paling penting adalah melawan Indonesia. Fokus kami sekarang adalah bagaimana kami dapat pulih tepat waktu untuk pertandingan tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Filipina tidak akan menyerah meskipun mereka harus berjuang di tengah jadwal padat dan perjalanan yang melelahkan. Pertandingan ini menjadi laga hidup mati bagi kedua tim. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup B dengan 4 poin, sama dengan Myanmar di posisi ketiga. Sementara itu Filipina menempati peringkat keempat dengan 3 poin.
Kemenangan menjadi harga mati bagi kedua tim jika ingin menjaga peluang lolos ke semifinal. Dengan Vietnam memimpin klasemen dengan 7 poin dan dijadwalkan bertanding melawan Myanmar di waktu yang sama, persaingan semakin ketat. Melihat pernyataan dari Gayoso, tidak diragukan lagi bahwa Filipina akan tampil habis-habisan melawan Indonesia. Namun hal ini seharusnya menjadi motivasi tambahan bagi Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Bagaimana menurut Anda, apakah timnas Indonesia mampu mengatasi tantangan Filipina dan melaju ke semifinal? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa dukung Garuda Muda dengan menyaksikan langsung di Stadion Manahan atau melalui layar kaca. PSSI ungkap hal mengejutkan soal Jordi Wehrman. Isu naturalisasi gelandang berbakat Madura United Jordi Wehrman kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Namun kabar ini akhirnya mendapatkan klarifikasi dari PSSI. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI memberikan pernyataan tegas bahwa hingga saat ini Jordi Wehrman belum masuk dalam agenda naturalisasi PSSI. Jordi Wehrman belum tidak ada, kata Arya dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube pribadinya, Kamis 19 Desember 2024. Pernyataan ini sekaligus mematahkan spekulasi yang beredar di berbagai media terkait kemungkinan gelandang kelahiran Belanda tersebut memperkuat timnas Indonesia. Nama Jordi Wehrman mencuat sebagai salah satu kandidat naturalisasi pada tahun 2022. Pemain berusia 25 tahun ini memiliki pengalaman bermain di sejumlah klub ternama di Eropa seperti Feyenoord, FC Luzern, dan ADO Den Haag. Dengan reputasi yang kuat di kompetisi Belanda, Wehrman diharapkan dapat membawa pengaruh besar bagi lini tengah timnas Indonesia jika proses naturalisasinya terwujud. Saat ini Wehrman membela Madura United di Liga 1 Indonesia. Penampilannya yang konsisten di kompetisi domestik membuat banyak pihak optimis bahwa ia dapat memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda. Namun langkah naturalisasi Wehrman tampaknya belum menjadi prioritas utama PSSI. Arya Sinulinga juga menjelaskan bahwa PSSI saat ini tengah memusatkan perhatian pada proses naturalisasi beberapa pemain lain. Ole Romeni menjadi salah satu nama yang menjadi fokus bersama dua pemain muda potensial, Dion Marks dan Tim Geepens. Langkah ini menunjukkan bahwa PSSI memiliki strategi tersendiri dalam memilih pemain yang akan dinaturalisasi. Fokusnya adalah memastikan bakat-bakat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan strategi jangka panjang timnas Indonesia. Meski demikian, kabar ini memunculkan beragam reaksi dari penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang menyayangkan jika Jordi Wehrman dengan pengalaman dan kualitasnya tidak dimanfaatkan untuk memperkuat timnas. Di sisi lain, ada juga yang mendukung keputusan PSSI untuk lebih selektif dalam memilih pemain naturalisasi agar sesuai dengan kebutuhan tim. Bagaimana menurut Anda? Apakah Jordi Wehrman layak dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia? Atau langkah PSSI yang fokus pada pemain lain adalah keputusan yang tepat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi. Timnas Indonesia tak perlu naturalisasi Emil Audero. Perbincangan mengenai naturalisasi pemain keturunan Indonesia terus menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Salah satu nama yang sering disebut adalah Emil Audero, penjaga gawang berdarah Indonesia-Italia yang saat ini membela Como 1907 di Serie B. Namun mantan kiper legendaris timnas Indonesia, Kurnia Mega, memberikan pandangan yang cukup mengejutkan. PSSI tidak perlu menaturalisasi Emil Audero. Menurut Kurnia Mega, posisi penjaga gawang timnas Indonesia saat ini sudah sangat solid. Dalam wawancaranya di Senayan, Jakarta, Kamis 19 Desember 2024, ia menyebut bahwa Indonesia memiliki banyak kiper berkualitas yang mampu menjaga gawang dengan baik. Indonesia tak kehabisan kiper hebat. Kurnia Mega menyoroti performa Maarten Paes, penjaga gawang naturalisasi yang saat ini menjadi andalan utama timnas Indonesia.
Ia memuji kontribusi Paes yang konsisten menjaga lini pertahanan skuad Garuda di berbagai ajang, termasuk ASEAN Cup 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Maarten Paes, Kurnia Mega juga menyoroti nama-nama lain seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Riyandi, hingga kiper muda berbakat seperti Cahya Supriyadi. Ia percaya bahwa dengan komposisi kiper saat ini, Timnas Indonesia tidak membutuhkan tambahan pemain naturalisasi untuk posisi penjaga gawang. Menurut saya, kita tidak akan pernah kehabisan kiper. Dari yang senior seperti Maarten Paes sampai yang muda seperti Cahya Supriyadi, semua sudah bagus. Jadi untuk posisi ini sudah lebih dari cukup, ujar Kurnia Mega. Meskipun PSSI belum memasukkan Emil Audero ke dalam daftar naturalisasi, banyak pihak yang berharap kehadirannya dapat memperkuat skuad Garuda. Audero sendiri lahir di Indonesia sebelum pindah ke Italia pada usia muda. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi seperti Serie A, banyak yang berpendapat bahwa ia bisa menjadi tambahan berharga bagi Timnas Indonesia. Namun bagi Kurnia Mega, fokus seharusnya diberikan pada pengembangan pemain lokal. Ia yakin bahwa regenerasi kiper di Indonesia sudah berjalan dengan baik, terbukti dari banyaknya talenta muda yang muncul dan bersaing di liga domestik maupun internasional. Kabar ini tentu mengundang berbagai respons dari para pecinta sepak bola. Ada yang mendukung langkah PSSI untuk tidak menaturalisasi Emil Audero, sementara yang lain merasa kehadirannya akan menjadi aset besar bagi Timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah PSSI sebaiknya fokus pada pengembangan kiper lokal ataukah menaturalisasi Emil Audero adalah langkah strategis untuk meningkatkan kekuatan skuad Garuda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi.